Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali kembali hadir bersama saya di Disposisi Podcast dari Diskominfo. Nah, kembali hadir bersama saya adalah tamu spesial kita, yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan, Bapak Arief Budiman. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat-sehat aja, Bu. Iya, apalagi sekarang hari Jumat Pak ya, dengan ya, kostum olahraga kayaknya habis olahraga nih Pak. Dan kalau hari Jumat pakai pakaian olahraga gitu. Iya, biar aktivitasnya lebih sat-sat gitu Pak ya. Betul, Bu. Pak, saya dengar kemarin Bapak sudah melaksanakan launching proyek perubahan yang berjudul Semangat gitu Pak ya. Siap. Nah, ini proyek perubahan dalam rangka mengikuti Diklat PIM tingkat 2. Begitu Pak ya, benar Pak ya. Nah, boleh dijelaskan nih Pak, kenapa ada sebuah proyek yang bernama Semangat nih Pak? Jadi proyek perubahan saya ambil judul Semangat. Jadi Semangat itu sistem penanggulangan bencana terintegrasi di Kabupaten Nunukan. Jadi untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang dilaksanakan di Makassar, kita diarahkan untuk mengambil judul proyek perubahan itu atau inovasinya berdasarkan tupoksi masing-masing. Jadi kebetulan saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, saya mengambil judul itu karena di Nunukan ini memang agak kategori bencananya termasuk cukup tinggi berdasarkan penilaian dari BNPB. Jadi banyak kejadian-kejadian bencana yang sering terjadi di wilayah kita, sehingga saya mengambil judul itu. Intinya bagaimana kita melibatkan peran swasta, masyarakat dalam persoalan-persoalan kebencanaan yang ada di wilayah kita. Gitu. Nah, apakah proyek perubahan yang bernama Semangat ini yang tadi sudah Bapak jelaskan secara singkat, yang mana melibatkan unsur swasta dan masyarakat ini sebelumnya belum ada nih Pak, sehingga Bapak mencetuskan ide, oh saya mau bikin ini nih, gitu. Oh gitu. Jadi, berarti yang selama ini terjadi seperti apa Pak fenomenanya? Selama ini kadang ada peran dari swasta juga, dunia usaha masyarakat, tapi belum, saya rasa belum optimal gitu. Jadi perlu ditingkatkan kembali. Jadi salah satu tujuan dari proyek perubahan saya ini, salah satunya itu membentuk forum pengurangan risiko bencana tingkat kabupaten. Jadi di dalamnya ini sudah termasuk ada dunia usaha, ada akademisi, masyarakat, kemudian dari LSM, dunia pers, dan lain-lain, atau OPD-OPD yang lain juga terlibat di situ, sehingga ke depan kita lebih bersinergi. Jadi forum penanggulangan bencana ini adalah mitra dari BPBD dalam hal penanganan bencana-bencana yang terjadi di wilayah kita, mulai pada saat pra-bencana, kemudian pada saat terjadinya bencana, dan pasca bencana. Baik, seperti itu. Jadi semacam forum ini Pak ya, forum komunikasi antar elemen gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi Bapak sudah sampaikan, Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat bencana yang tinggi, seperti itu. Nah, bencana-bencana apa saja Pak yang biasanya ada di Kabupaten Nunukan? Boleh, silakan. Kalau untuk bencana-bencana yang agak banyak di Nunukan itu, pertama banjir, kemudian karhutlah, kemudian ada kebakaran pemukiman, kemudian ada angin puting beliung, abrasi, kemudian ada kejadian yang membahayakan manusia, misalnya warga yang dimangsa buaya atau orang tenggelam. Berarti itu masuk di ranahnya BPBD juga masuk. Pak ya? Bencana kekeringan tahun ini sudah 2 kali, kami juga terlibat di situ untuk membagi air ke masyarakat, kerjasama dengan PDAM. Itu 2 kali terjadi di tahun ini. Kemudian ada juga tanah longsor. Itu kalau tanah longsor kebanyakan terjadi di wilayah Krayan, tapi di Nunukan juga pernah terjadi, tapi skalanya tidak terlalu besar. Kemudian tidak daerah lain. Begitu. Dan bencana-bencana lainnya yang sering terjadi di wilayah kita itu memang agak banyak gitu. Oh gitu, jadi sudah bermacam-macam bencana ya? Bermacam-macam bencana. Tapi harapannya nggak ada gempa Pak ya? Pak ya. Kalau gempa untuk wilayah kita ini aman dari gempa. Cuma kadang kalau ada gempa misalnya di Sulawesi Tengah, kadang terasa sampai di sini. Terimbas. Tapi tidak sampai ada kerusakan begitu ya? Cuma getaran-getaran sedikit. Cuma gitu, ada getaran. Oke. Kalau bicara mengenai data bencana yang ada di Kabupaten Nunukan dari Januari sampai saat ini bulan Juli begitu Pak, yang paling tinggi angkanya yang jenis bencana apa Pak? Yang paling tinggi itu kebakaran hutan dan lahan. Itu ada 25 kali itu kejadian, top ya, Pak, ya? mulai Januari sampai di
Juli. Tapi alhamdulillah 2 bulan terakhir ini karena sudah curah hujan sudah tinggi, kemudian ada juga warga yang sudah ditersangkakan yang melakukan pembakaran secara sengaja di daerah Binusang ada, itu di Sumengkadu. Itu akhirnya masyarakat sekarang mungkin berpikir 2 kali untuk melakukan pembakaran hutan karena ada sanksi hukumnya gitu. Ditambah dengan curah hujan yang tinggi, jadi sekarang yang marak ini di 2 bulan terakhir banjir Pak ya. Karena sudah lewat kekeringan banjir. Agak serba salah Pak ya, kalau kering nggak ada air, kalau begitu curah hujan agak tinggi banjir. Jadi banjir itu kejadiannya untuk tahun ini sudah 10 kali. 10 kali ya Pak 2 bulan terakhir ini sudah 7 kali. 7 kali, luar biasa. Itu terjadi di wilayah 3, termasuk di Nunukan juga di bulan Juni tanggal 28. Kemudian itu tadi kebanyakan di wilayah 3, mulai dari Krayan, Sembakung, Atulai sampai di Lumbis. Jadi, dan itu banjirnya Bu, bukan banjir karena hujan di daerah kita, tapi banjir kiriman. Banjir kiriman istilahnya. Iya, gitu. Dari Malaysia, dari negara tetangga. Bukan lagi tahunan, bulanan. Bulanan ya. Kalau dulu tahunan, sekarang bulanan Pak ya. Iya, di Sembakung itu Bu sudah 4 kali banjir. Cuma dalam kurun waktu mulai Januari, ini, Pak ya? Januari, Mei, Juni 2 kali, tanggal 2 Juni, kemudian tanggal 5 banjir lagi, jadi sudah 4 kali. Nah kemudian Pak, sekarang kalau misalnya ada bencana ya, katakanlah banjir begitu, BPBD ini kan mitranya banyak ya, bisa kita lihat ya, kalau ketika teman-teman BPBD turun, di situ juga kita lihat ada Dinsos, kemudian ada Basarnas mungkin ya, kalau misalnya ada yang harus dievakuasi, dan juga ada teman-teman PMI dan lain sebagainya. Nah berarti sektor-sektor yang sudah berperan selama ini tuh bagaimana Pak dengan sistem yang baru? Apakah diperkuat lagi atau bagaimana Pak? Jadi kami semakin memperkuat kerjasama dengan OPD-OPD lain yang terkait, termasuk di desa-desa juga. Di dalam proyek perubahan saya ini ada membentuk desa tangguh bencana. Jadi untuk di proyek perubahan saya ini untuk jangka pendeknya untuk 2 bulan kami targetkan ada 6 desa. Kemudian ada 2 kecamatan untuk wilayah. Itu sebagai pilot projectnya Pak ya di situ ya. Dan itu boleh sudah tahu Pak di mana ini Pak? Di Sembakung ada 4 desa, di Desa Atap, Manuk Bungkul, Tagul, dan Lubakan. Oh ini yang potensi banjirnya sangat tinggi Pak ya, di daerah yang rawan, ini. Yang potensi banjirnya sangat tinggi. Kemudian di Lumbis, di Mansalon dan Kalampising. Oh di Kalampising. Dan itu sudah ada SK-nya, SK desa. Kemudian sudah dilaksanakan juga pelatihan dan mitigasi bencana untuk warga tim di yang sana terbentuk. gitu ya? Tim Destana itu yang ada 20 orang, ada juga yang 25 orang. Jadi yang SK kan nanti desa diharapkan nanti dana desa menganggarkan penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing. Jadi tidak harus menunggu orang kabupaten datang turun, tapi mereka sendiri secara anggaran, secara personil sudah siap begitu ya. Harapannya nanti ke depan seperti itu Pak ya. Karena sebenarnya tiap tahun dari dulu mereka sejak COVID itu penanganan corona itu masuk di penanggulangan bencana non alam. Cuma sekarang kan tidak ada lagi COVID, maksudnya bukan lagi darurat. Jadi saya harap ke kepala desa supaya tetap menganggarkan penanggulangan bencana. Jadi begitu ada kejadian sudah siap nih. Ada dananya karena kita kan dari kabupaten misalnya terjadi di Krayan, kita kan butuh waktu untuk ke sana. Betul. Termasuk di Lumbis Pansiangan, tapi kalau misalnya ada dana desa meskipun misalnya tidak seberapa, ada juga. Ada mengcover dulu ada lah. Untuk operasional tim yang ada di sana gitu. Nah kalau untuk sambutan atau antusiasme dari masyarakat bagaimana Pak terhadap proyek perubahan yang rencananya Bapak jalankan ke depan ini? Ya itu sambutan masyarakat dia sangat salut dengan program ini, malah banyak desa yang mengajukan supaya di desanya juga terbentuk. Gitu, tapi saya bilang itu untuk jangka menengahnya. Project, Pak, ya? Karena ini kan waktunya terbatas 2 bulan. Jadi untuk pelaksanaan jangka menengahnya kami akan membentuk di desa, di kecamatan-kecamatan lainnya. Yang lainnya, baik. Untuk jangka panjang semua desa atau kelurahan yang rawan bencana itu akan terbentuk desa tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana. Kemudian untuk di kecamatan kebetulan kami kan terbatas sumber daya manusianya di tingkat kecamatan, jadi kami juga untuk tahun ini sudah ada 4 staf kecamatan yang pindah ke BPBD untuk memperkuat tim. Bukan magang, pindah kerja, tapi tetap dia di Lumbis. Jadi di Lumbis itu ada 2 orang yang sebelumnya tidak ada, kemudian di Sembakung Atulai,
satu orang petugas kami, tapi posnya di Lumbis. Kemudian di Sembakung ada satu orang. Ini dalam proses lagi satu orang dari Krayan, staf kecamatan Krayan yang ASN untuk pindah ke BPBD. Jadi kami fasilitasi untuk pindah, tetapi tetap tugas di sana. Misalnya di Krayan, sehingga begitu ada informasi kejadian bencana, dia buat laporan. Jadi kami minta tiap hari buat laporan kira-kira. Selama ini kadang kita komunikasi yang kurang. Betul, ya Pak ya. Apalagi jarak kita kan jauh Pak ya. Walaupun bisa dibilang sekarang informasi sih mudah ya didapatkan melalui WA atau apa segala macam. Tetapi ketika ada bencana, hal-hal di luar itu bisa mempengaruhi Pak ya. Mungkin sudah lepas hilang atau apa segala macam. Tapi ketika sudah ada personil yang ada di sana, itu lebih bisa memperkuat sistem informasi yang nantinya akan dibangun oleh Pak Arief. Seperti itu. Nah, kemudian Pak, harapannya Bapak seperti apa nih terhadap proyek perubahan yang Bapak gagas? Ya, jadi harapan kami bagaimana kita menguatkan tim penanggulangan bencana ini untuk daerah-daerah atau kecamatan yang belum ada staf BPBD di situ, kalau bisa ada dari kecamatan stafnya yang ASN untuk bisa pindah ke BPBD. Karena kalau untuk menambahkan susah, jadi terutama di Sebatik belum ada, ada beberapa daerah itu. Kemudian di Lumbis, Ogun juga belum ada. Jadi kami rencananya itu 1-2 orang aja tiap kecamatan. Kalau misalnya ada memang dari pihak kecamatan yang ingin memindahkan stafnya ke BPBD. Tapi kalau misalnya mereka juga terbatas, tidak bisa juga dipaksakan gitu. Untuk mempermudah komunikasi dalam hal penanggulangan bencana. Dan alhamdulillah di Lumbis bagus komunikasi tiap hari buat laporan bagaimana kondisi air di sana. Kan yang selama ini tidak ada informasi. Banjir di sana kita tidak tahu. Karena kan kadang kalau kita rapat di Nunukan kan harus ada data dari kecamatan untuk dasar untuk misalnya penentuan status. Oh gitu. Akhirnya Pak Camat itu dia minta sendiri stafnya pindah ke BPBD, tapi tetap tugas di sana. Iya, untuk statusnya ya Pak ya, statusnya saja yang dipindahkan, tetapi personilnya tetap di sana. Oke, baik. Kalau semuanya dipindahkan ke Nunukan kan tetap saja Pak ya, nggak tahu informasi. Kami kekurangan di kecamatan, kalau di Nunukan sudah cukup. Oh gitu, iya. Nah kemudian ini Pak, itu tadi kan kita bicara secara sistem gitu. Sebenarnya sudah ada nggak upaya dari BPBD begitu untuk semacam edukasi gitu Pak ke masyarakat gitu, masyarakat khususnya yang tempat-tempat yang rawan bencana gitu Pak, misalnya kayak pelatihan-pelatihan singkat nih, apa yang harus dilakukan ketika ada bencana apa segala macam kayak gitu, sudah ada belum Pak upaya sosialisasi ke masyarakat? Ya, kami sudah sering adakan, baik itu di sekolah-sekolah, kemudian di lapas, kemudian di perusahaan-perusahaan juga. Ini di proyek perubahan ini ada 3 perusahaan kami kunjungi sekaligus bikin sosialisasi dan pelatihan di sana. Perusahaan perkebunan kayak di PT NJL, PT BSI dan PT SIL. Karena waktu kami terbatas 2 bulan, itu dulu 3 perusahaan. Nanti setelah selesai ini untuk jangka menengahnya kami akan kunjungi semua perusahaan-perusahaan yang ada, sekaligus membangun komitmen supaya ketika ada terjadi bencana, mereka juga siap membantu, menyiapkan juga timnya. Mantap Pak ya, kalau semuanya sudah tahu apa saja yang harus dilakukan ketika bencana, jadi ketika bencana itu datang sudah langsung gercep gitu Pak ya. Maksudnya bukan cuma tanggung jawab BPBD saja, tapi karena kan kita semua elemen masyarakat yang ada di situ gitu Pak ya, jangan berpangku tangan ketika ada teman atau ada masyarakat yang mengalami kesusahan begitu Pak ya. Dan itu sudah terbukti di Tulung Onse, baru-baru saya hubungi beberapa perusahaan dan mereka sudah membantu. Cuma mekanismenya ya harus ada surat dari camat ke perusahaan-perusahaan supaya dibantu warganya yang terdampak bencana tersebut. Nah, karena sistem ini yang Bapak mulai coba bangun Pak ya? Saya bangun mulai dari sekarang, minimal kita bagaimana memperbaiki, berinovasi ke arah lebih baik, sehingga bukan cuma pemerintah saja yang punya tanggung jawab yang membantu, tapi kalangan dunia usaha juga dan masyarakat juga bisa membantu warga kita yang terdampak bencana tersebut. Oke, baik. Nah ini Pak, sedikit pertanyaan usil mungkin ya Pak, kenapa sih namanya semangat Pak? Ya semangat karena di PPBD itu banyak bencana Bu, jadi semua tetap semangat, tidak boleh loyo gitu maksudnya. Semangat menghadapi bencana. Dan semangat membantu warga yang sedang mengalami bencana. Jadi gitu ya, kalau misalnya tidak ada bencana Bu, kami turun sosialisasi, edukasi ke masyarakat, karena itu tadi kami itu menangani semua bencana-bencana. Misalnya contoh orang ada yang tenggelam, kita terlibat,
ada orang di Mangsa Buaya, tim turun, banjir, apalagi kalau memang bencana-bencana alam begitu kan, kami terlibat. Jadi bukan hanya bencana alam saja yang menjadi tupoksi dari BPBD, tetapi bencana non alam juga seperti yang sudah disampaikan Bapak tadi ya di waktu corona lalu juga Pak ya. Kami terlibat di situ. Karena kan selama ini kita mikirnya BPBD ya udah yang bencana alam kayak longsor, kebakaran hutan, banjir dan lain sebagainya. Ternyata non alam juga Pak ya. Termasuk penyakit mulut dan kuku misalnya ya kami juga masuk bagian dari itu tim gitu. Iya. Yang sifatnya darurat. Gitu. Kayak demam berdarah kalau misalnya statusnya KLB. Kejadian luar biasa, kami masuk di situ. Namanya bencana non alam. Nah ini yang masyarakat perlu tahu Pak. Jadi ternyata tupoksinya BPBD itu luas, gitu ya. Bukan hanya yang menyangkut, itu tadi sudah kita sampaikan ya bahwa hanya kebakaran misalnya atau hanya gempa gitu. Tetapi non alam juga seperti penyakit-penyakit yang masuk kategori KLB atau kejadian luar biasa, gitu. Baik, terima kasih Pak Ari bincang-bincangnya. Semoga proyek perubahan Bapak berjalan dengan maksimal dan tidak hanya berhenti sampai saat ini. Nanti Bapak sudah selesai PIM gitu ya, udah nggak dilaksanakan, tetapi akan berkelanjutan seterusnya, begitu Pak ya. Baik, mungkin sedikit penutup dari Pak Arief. Ya, saya harapkan dengan proyek perubahan ini bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana-bencana yang terjadi di wilayah kita. Jadi dengan proyek perubahan ini bisa lebih cepat, bisa lebih tanggap terhadap bencana-bencana yang terjadi di daerah kita. Itu harapan saya. Demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan salah satu reformer yang berjudul Semangat, yaitu dengan Bapak Arief Budiman. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau membawa dampak baik untuk kita semuanya dan kita tetap semangat menghadapi bencana baik itu yang alam maupun non alam. Saya Asa Zumara berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi podcast Disposisi selanjutnya.